Apa yang memberi hidup lu makna? Apakah Tuhan, cinta, kerjaan lu, uang lu, idola lu, orang tua lu, atau mungkin anak lu? Makna hidup itu salah satu hal yang paling penting dalam hidup kita. Atau bahkan mungkin hal yang terpenting dalam hidup kita. Karena kalau lu pikir lagi, sebenarnya kebanyakan waktu kita itu kita habiskan untuk pencarian atau pemenuhan makna. Kita lakukan ini dengan mengikuti perintah agama, bekerja keras, menjadi bermanfaat untuk masyarakat, atau mungkin mencari keindahan dalam karya seni. Apapun yang lo lakuin, filsafat eksistensialisme bakal bilang, lu bisa mencari makna dari semua kegiatan itu. Walaupun sebenarnya, gak ada yang bermakna dari semua hal itu. Di video ini, lu bakal belajar tentang eksistensialisme, tentang makna hidup yang bisa lu ciptakan sendiri. Pada mulanya, pandangan umum manusia adalah makna udah ada dari sononya. Konsep ini sudah terekam dari sejak zaman Yunani kuno oleh Plato dan Aristoteles. Mereka bilang bahwa ada sesuatu yang bisa disebut essence, esensi dari sesuatu. Bahwa ada suatu hal inti yang menyebabkan suatu hal itu menjadi hal tersebut. Contohnya pisau. Pisau itu bisa punya gagang kayu ataupun plastik. Tapi kalau gak ada bilahnya, itu bukan pisau. Makanya manusia yang baik adalah manusia yang bisa memenuhi esensnya menurut mereka. Seperti konsep eudaimonia Aristoteles. Essence ini bisa lo anggap datang dari Tuhan ataupun secara natural dari alam. Tapi 20 abad lebih kemudian ada seorang yang bernama Friedrich Nietzsche. Nietzsche mendiskusikan nihilisme. Nihilisme adalah anggapan bahwa hidup ini tuh tidak ada maknanya. Dan perlu dipahami bahwa Friedrich Nietzsche itu bukan nihilis dan dia sering disalahpahami sebagai seorang nihilis. Dia mendiskusikan ketiadaan makna dan dia berusaha mencari solusinya. Nietzsche terkenal dengan quotes-nya bahwa Tuhan telah mati, Tuhan tetap mati, dan kita telah membunuhnya. Bagaimana kita bisa hidup sebagai pembunuh dari segala pembunuh? Nietzsche itu awalnya sangat religius, tapi pada akhirnya dia kehilangan kepercayaan di agamanya, dan setelah itu dia kehilangan makna hidup. Makanya dia berkesimpulan bahwa hidup ini tidak ada maknanya, dan kita harus mencari makna sendiri. Perlu dipahami juga bahwa eksistensialisme ini tuh bukan filsafat ateis. Ada juga filsuf eksistensialisme yang beragama, seperti contohnya Søren Kierkegaard. Nietzsche dan Kierkegaard bisa dianggap sebagai pencetus filsafat eksistensialisme di akhir abad ke-19. Tapi filsafat eksistensialisme itu semakin mekar di abad ke-20 ketika ada Perang Dunia II dan juga Holocaust. Di tengah penderitaan yang luar biasa, peperangan, penyiksaan, manusia itu bertanya-tanya, apakah penderitaan ini tuh ada maknanya? Manusia pun sadar bahwa satu-satunya cara untuk survive di tengah penderitaan yang luar biasa adalah penciptaan makna. Tanpa makna, penderitaan manusia menjadi tak terkatakan lagi. Maka dari itu, filsafat eksistensialisme jadi laku di abad ke-20. A man with strong enough why can bear anyhow. Manusia dengan makna yang cukup kuat itu bisa menghadapi masalah sebesar apapun. Apapun maknanya untuk bertemu orang tercinta, mimpi dan angan-angan. Buktinya kita bisa lihat dalam buku A Man's Search for Meaning, karya Viktor Frankl. Viktor Frankl yang bisa survive dari Holocaust, camp konsentrasi Nazi, itu mengobservasi bahwa ada sebagian orang yang bertahan dan tidak. Yang tidak bisa bertahan itu dia yang tidak punya makna, sedangkan yang bisa bertahan adalah orang-orang yang punya makna yang kuat. Punya harapan, punya impian apa yang akan mereka lakukan setelah survive, setelah selesai, setelah keluar dari camp konsentrasi Nazi tersebut. Ide ini tuh sangat radikal pada waktunya. Perlu diingat bahwa 2000 tahun lebih, manusia tuh hanya taunya bahwa makna itu udah ada dari sananya. Gak ada tuh konsep bahwa manusia bisa menciptakan esensnya sendiri. Kata eksistensialisme, gimana kalau kita ada dulu, baru maknanya kita ciptain sendiri. Bukan maknanya dulu, baru kita yang diciptain. Karena memang pada dasarnya kebanyakan benda itu, essence dulu baru existence. Kalau gue mau bikin gelas, gue bikin essence-nya dulu. Gue pikir gue perlu alat untuk minum. Tapi manusia itu spesial. Manusia itu tidak diciptakan dengan essence yang dari sananya. Tapi kita bisa menciptakan essence kita sendiri, kata eksistensialisme. Eksistensialisme menolak gagasan teleologi, yaitu gagasan bahwa Tuhan itu menciptakan kita dengan alasan tertentu. Jadi eksistensialis yang beragama pun memang percaya bahwa kita tuh diciptakan oleh Tuhan, tapi tidak menyimpulkan bahwa Tuhan telah menciptakan makna yang fix untuk kita. Eksistensialisme adalah proses pencarian makna di dunia yang tak bermakna. Eksistensialisme berusaha menyelesaikan permasalahan keputusasaan dan ketiadaan makna dari nihilisme dengan penciptaan makna sendiri. Dalam filsafat, pencarian makna di hidup yang tak bermakna itu absurd. Eksistensialisme menyelesaikan masalah ketiadaan makna dan keputusasaan ini dengan penciptaan makna. Sedangkan ada lagi juga solusi lain, yaitu absurdisme, yaitu memeluk ketiadaan makna. Kita terima aja bahwa hidup ini memang tidak ada maknanya, dan kita melanjutkan hidup dengan aura yang positif. Untuk paham filsafat absurdisme lebih jauh, lo bisa tonton pembahasan gue di sini. Eksistensialisme tidak mau menerima ketiadaan makna. Eksistensialisme ingin menyelesaikan masalah ini dengan penciptaan makna. Dan menurut eksistensialisme, tugas kita masing-masing untuk menciptakan makna di hidup kita. Implikasi dari pemikiran ini adalah kebebasan yang tak terbatas. Kita bisa melakukan apa aja karena gak ada tugas yang diciptakan oleh Tuhan. Hal ini menjadi jembatan untuk poin gue selanjutnya, yaitu Jean-Paul Sartre dan kebebasan. Kata Jean-Paul Sartre,
Yang mengerikan itu bukan ketiadaan makna, tapi kebebasan. Hal ini aneh terdengar di telinga karena kebebasan itu selalu dikategorikan menjadi suatu hal yang baik. Kita selalu ingin kebebasan, tapi apakah memang kita akan bahagia jika kita punya kebebasan? Sartre malah bilang, a man is condemned to be free. Manusia itu dikutuk untuk menjadi bebas. Lo memang boleh melakukan apa aja, tapi lo harus menciptakan jalan hidup lo sendiri. Lo harus menciptakan kode moral lo sendiri. Memang ada yang namanya otoritas. Kita bisa ngikut apa kata orang tua, kita bisa ngikut apa kata guru kita bisa ngikut apa kata pemerintah. Tapi kata Sartre, semua otoritas itu adalah palsu. Mereka juga manusia yang harus mencari tahu apa tujuan hidup mereka. Maka dari itu, cara hidup terbaik menurut Sartre itu bukan mengikuti apa kata otoritas, tapi hidup dengan cara lo sendiri, living authentically. Hidup secara otentik, secara original, dengan cara lu sendiri. Kita harus menerima kebebasan kita secara penuh. Memang bisa-bisa aja lu hidup dengan mengikuti apa kata orang. Emak lu nyuruh lu jadi PNS, ya udah lu jadi PNS. Kata Sartre, ini adalah bad faith. Menolak kebebasan kita, tidak menerima kenyataan bahwa kitalah yang harus menentukan pilihan kita sendiri. Karena pada akhirnya sebenarnya kita tidak bisa untuk tidak memilih. Kalau lu ngikutin apa kata emak lu, tetap aja itu adalah pilihan lu. Makanya sekalian aja lu nentuin pilihan lu sendiri. Orang-orang tuh takut sama kebebasan karena dengan kebebasan juga ada pasangannya, yaitu tanggung jawab. Kalau misalnya kita tidak punya kebebasan, kita tidak bertanggung jawab untuk apapun. Kita tinggal menyalahkan otoritas yang menyuruh kita untuk melakukan hal tersebut. Makanya di sini kebebasan itu menjadi menyeramkan karena kita punya tanggung jawab yang besar. Sartre juga memberikan suatu pengandaian yang sangat seru. Jadi bayangin ada satu orang yang punya pilihan. Apakah dia bisa ikut perang untuk membela negaranya, atau dia bisa ngurus ibunya yang sedang sakit di rumah. Kalau dia ikut perang, dia bisa ikut pada suatu peristiwa yang bisa berpengaruh kepada banyak orang, walaupun dia menjadi pengaruh kecil di sana. Sebaliknya, kalau dia mengurus ibunya di rumah, dia memberikan pengaruh yang sangat besar, tapi hanya untuk satu orang. Terus apa pilihan yang benar di antara keduanya? Kata Sartre, Gak ada pilihan yang benar. Satu-satunya pilihan yang benar adalah apa yang dia pilih, dengan asumsi bahwa pilihan dia itu otentik. Memang itu adalah keinginannya sendiri melalui nilai-nilai yang dia ciptakan sendiri. Di sini kita bisa melihat lagi implikasi dari kebebasan, bahwa kebebasan juga tidak hanya memberikan tanggung jawab yang besar, tapi juga ada kegelisahan di sana. Kita bakal gelisah, kita akan berpikir, apakah pilihan kita tuh udah betul? Kalau misalnya kita tidak punya kebebasan, kita sudah punya essence, udah ada tujuan, udah ada makna hidup kita yang diciptakan dari sananya, kita gak usah gelisah lagi apakah pilihan benar atau tidak. Orang kita gak punya pilihan. Kita gak usah pusing memikirkan tanggung jawab kita. Orang kita tidak bertanggung jawab atas hal itu. Kita sekali lagi tidak punya pilihan di sana. Itulah hal yang mengerikan yang menurut Sartre kebanyakan orang tuh tidak sanggup untuk menerimanya. Lihat aja sekeliling kita, kebanyakan orang-orang tuh gak bisa hidup otentik. Orang-orang takut bertanggung jawab, bahkan atas takdirnya sendiri aja dia takut bertanggung jawab. Dia gelisah atas pilihan dia. Bentuk dari menghindari tanggung jawab ini tuh bisa kita lihat dari orang-orang yang hidupnya hanya mengikuti standar sosial. Dan bentuk kegelisahan bisa kita lihat dari orang-orang yang punya existential crisis, quarter life crisis, midlife crisis. Ini adalah dampak dari kebebasan. Itulah kurang lebih pembahasan singkat gue tentang eksistensialisme. Tapi perlu dipahami bahwa video ini hanya pengantar. Dan eksistensialisme itu sangat luas. Setiap pemikir eksistensialis itu punya caranya masing-masing dalam penciptaan makna. Bisa dibilang mereka masing-masing punya panduan untuk bagaimana cara kita menciptakan makna. Contohnya, Sartre dan Kierkegaard itu memang sama-sama eksistensialis, tapi keduanya ini berbeda 180 derajat. Kalau Sartre itu menolak keberadaan Tuhan sama sekali, Kierkegaard itu menaruh makna hidupnya ke Tuhan. Lain kali mungkin gue bakal bahas filsuf-filsuf ini secara lebih mendalam di video-video berikutnya. Tapi untuk sekarang, itu aja untuk pengantar eksistensialisme gue. Terakhir, gue pengen nutup video ini dengan kutipan dari Friedrich Nietzsche. To live is to suffer, and to survive is to find some meaning in the suffering. Hidup adalah penderitaan, dan untuk bertahan hidup adalah mencari makna dalam penderitaan tersebut.